Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, subuh ini satu-satu mulai terpecahkan hal-hal yang memang berkaitan dengan sesuatu hal yang kita curigai, berkaitan dengan masalah hal-hal yang seputar ada di TKP. Satu hari ataupun pada saat kejadian ataupun pasca kejadian, satu hari sebelum kejadian, pada saat kejadian, dan satu hari pasca kejadian, hal-hal yang berkaitan dengan kecurigaan itu mulai satu-satu terpecahkan. Seperti itu. Masalah yang ada seseorang yang ikut menumpang mandi di tetangga daripada TKP itu terpecahkan karena memang secara logika juga memang selama itu tidak berkaitan dengan masalah TKP, pada saat jam krusial ya memang tidak ada hubungannya. Katakanlah kalau misalkan betul numpang mandi atau menumpang ke air, ya menumpang ke air, ya kalau tidak di jam krusial, yaitu jam 12 sampai jam 6 pagi, ya saya kira juga itu tidak akan tidak ada keterkaitan gitu ya, tidak ada keterkaitan, dan juga tentunya juga tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah pengeksekusian. Ya selebihnya tentunya masih sudah ranahnya penyelidikan, dan itu memang sudah ditanyakan oleh pihak penyidik kepada rumah yang bersangkutan, dan memang apa adanya bahwa orang yang kita tahu, yang kita pernah sebut-sebut siapa yang mandi di sana di tetangga daripada TKP, karena memang sempat disebutkan oleh Pak Yosep di salah satu channel YouTube ya, waktu itu dengan salah satu YouTuber. Ya orang itu ya memang betul, orang itu memang ada di kamar mandi itu, tetapi memang sudah disampaikan hanya untuk menumpang saja ke air, dan waktunya juga bukan waktu krusial, bukan waktu di dari jam 12 sampai jam 6 pagi, tapi memang sudah siang di sana. Itu informasi yang kita dapat, memang sudah siang, jadi tidak ada masalah memang. Jadi memang terpecahkan, satu-satu mulai terpecahkan, misteri-misteri yang sempat kita curigai itu terpecahkan. Ya terpecahkannya pada saat kita betul-betul sudah mendapatkan informasi seperti itu. Ya, jadi mereka atau dia yang pernah mandi di situ, ya memang benar adanya, memang pernah numpang ya. Apakah itu mandi, apakah tidak, tapi yang jelas numpang ke toilet gitu. Numpang ke toilet, dan itu diiyahkan oleh yang punya rumah, dan orangnya juga diiyahkan, orangnya itu. Tetapi sekali lagi ya jamnya kan jam siang gitu. Nah saya kira juga memang betul juga kalau jam siang ya tidak akan berkaitan dengan hal kasus ini seperti itu. Jadi memang satu-satu mulai terpecahkan. Masalah 400.000 juga mulai terpecahkan juga, sama itu pun sudah pernah didatangi oleh pihak penyidik, masalah 400 juta itu ya. Dan masalah 400 juta itu ya memang apa adanya dan juga sudah didatangi. Artinya kalau ada hal-hal yang sudah memang diselidik oleh pihak penyidik, ya tidak ada keterlanjutan, ya berarti tidak ada masalah kalau begitu. Karena memang ya itu tadi, bahwa kita memang selama ini kan masih ngambang, karena informasi-informasi yang kita dapat itu kan masih seputar masalah kalau dari warna itu masih buram ya, belum ada info valid ya, karena jelas bahwa info valid itu datangnya dari pihak kepolisian seperti itu ya. Jadi satu-satu mulai terpecahkan nih, masalah mandi, misteri seseorang yang mandi terpecahkan, dan itu sudah jelas, sudah
ditanyakan kepada pihak yang punya rumah oleh penyidik, kemudian juga yang berkaitan dengan 400 juta juga sudah, jadi sudah terpecahkan. Ya sekarang apalagi yang kita tunggu? Ya yang kita tunggu sekarang adalah nanti pengadilan, ya. Di pengadilan kita tunggu bahwa apa yang akan disampaikan oleh Pak Yosef, juga apa yang akan disampaikan oleh saudara Ramdhanu nanti, seperti itu, ya. Ya masalah kecurigaan mungkin ada kecurigaan yang lain yang mungkin suatu saat akan terpecahkan juga gitu, seperti itu. Tapi yang jelas memang yang kita tunggu adalah satu saja sekarang, bahwa apa yang akan terjadi nanti untuk yang 3 orang itu, Ibu Mimin, Abi dan Arigi, statusnya bagaimana nanti, ya. Kemudian apakah Pak Yosef juga akan mengungkapkan apa yang dia pernah sampaikan bahwa ada peran pengganti. Nah itu juga apakah iya apa enggak. Tapi yang jelas pernah ditanyakan apa buktinya kalau peran pengganti itu ada. Dan memang jadi pertanyaan, kalau memang peran pengganti itu ada, berarti diketahui dong kalau begitu. Ya nanti kita lihat sajalah sejauh mana mereka ya, para tersangka akan menjawab semua pertanyaan, menjawab semua pertanyaan yang akan disampaikan oleh beberapa nanti di sana, ya. Menarik sekali sebenarnya. Ya itulah hal-hal yang berkaitan dengan masalah kecurigaan kepada seseorang sudah terpecahkan, tidak ada keterkaitan, tidak ada persesuaian, dan ya itu berarti kalau kita lihat, berarti kita bisa mengembangkan informasi yang didapat dari siapa, kemudian mengembangnya seperti apa dan dikembangkannya. Kenapa bisa dikembangkan? Karena kalau berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan masalah logika, berkaitan dengan masalah masuk logika, kemudian dikembangkan. Kenapa sesuatu hal yang masuk logika kemudian dikembangkan? Justru ini jadi pertanyaan, kan. Jadi saya ulangi lagi, segala hal sesuatu yang masuk logika kemudian dikembangkan oleh seseorang, justru ini jadi pertanyaan. Barat kata gini, ya kalau saya misalkan mengendarai mobil di pagi hari, memakai mobil pagi hari, kalau hujan ya saya masuk mobil, kalau tidak hujan pakai motor. Itu hal masuk logika, tapi kemudian dikembangkan lagi. Nah halnya seperti ini, kalau misalkan hal yang berkaitan masuk logika, kalau kita masuk menumpang mandi atau buang air di toilet dekat TKP, kalau misalkan masuk logika itu misalkan di jam pagi atau sudah agak siang, kenapa mesti harus dikembangkan lagi? Ini memang jadi pertanyaan. Akhirnya kita mengembang pola apa ini sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.